Ada tempat yang unik di kawasan Jalan Bungur Raya, Beji, Depok. Tak jauh dari kampus Universitas Indonesia, berdiri sebuah bangunan semi permanen yang terdiri dari 3 lantai yang dibangun menggunakan kayu, seng, hingga triplek. Di bagian depan bangunan terpasang sebuah papan nama berwarna merah dan putih. Tulisannya Mall Rongsok. Sesuai. Ya, nama saya Nurholis Agi, pengelola Mall Rongsok. Jadi bukan saya yang punya, karena yang punya sang pencipta. Mall Rongsok ini adalah sebuah department store namanya, atau tempat jualan, di mana barang-barang yang ada di sini adalah barang-barang bekas. Yang ada yang layak pakai, ada juga yang tidak layak pakai. Jadi semua yang ada di sini kita jual dan juga kita beli. Jadi ada orang tawarkan, kita beli. Kalau ada orang beli, kita jual. Yang namanya jual beli barang bekas. Sesuai dengan namanya, tempat itu memang menjadi pusat penjualan barang-barang bekas atau barang rongsok. Melihat bagian dalam, ada banyak sekali barang-barang bekas yang tersimpan di sana. Ada yang digantung, ditata rapi, hingga berserakan di lantai bangunan. Walaupun namanya Mall Rongsok, tapi jangan samakan tempat ini dengan mall-mall lainnya yang dingin dan ber-AC. Jadi awal mulanya Mall Rongsok ini berdiri karena hobi. Jadi hobi saya itu awalnya adalah cari barang rongsokan, kemudian kita servis. Itu hobi. Jadi hobi cari barang bekas, kemudian kita servis. Dari hasil servis itu kita jual ke salah satu surat kabar. Dan hasil penjualan kita buat makan di mall. Makanya saya namakan mall. Waktu itu karena saya punya ide bagaimana caranya supaya bisa punya uang, makanya tak buatlah mall tapi rongsok. Karena ide itulah, karena saya seringnya makan di mall dan juga kondisi di bagian dalam mall rongsok memang tak senyaman mall-mall lainnya. Namun barang-barang yang dijual di sini bisa dibilang cukup lengkap. Seperti mall kebanyakan, mulai dari alat elektronik, buku, pakaian, hiasan, semua ada. Tapi semuanya barang bekas alias rongsok. Kalau awal barang adanya ini kita cari awal-awalnya. Tapi setelah banyak media massa yang meliput, akhirnya banyak orang yang jual ke saya. Dan sekarang ini saya tidak perlu lagi mencari, tetapi orang yang jual ke sini. Ya, barang-barang yang ada ini pun dari seluruh lapisan masyarakat, plus juga dari kantor-kantor, dari rumah sakit, dari mal-mal, dari instansi pemerintah, dari kantor-kantor, itu aja. Sekarang ini yang banyak orang jual itu banyakkan furniture, alat-alat kantor atau meja, kursi, lemari, dan juga sebagian alat elektronik. Sementara ini saya tidak pernah promosi, jadi saya tidak pernah mempromosikan Mall Rongsok. Yang mempromosikan ini adalah kebanyakan dari para jurnalis, juga kawan-kawan, teman-teman yang dari media massa, juga dari sekolah-sekolah yang meliput Mall Rongsok. Akhirnya gara-gara ini jadi ngetop. Saya sendiri tidak pernah mempromosikan Mall Rongsok ini. Jadi kalau saya beli barang di sini tidak pernah ngelihat barang itu rusak, bagus atau jelek. Yang penting orang tawarkan ke sini, saya tawar. Apapun model barangnya, kecuali yang saya tidak jual itu adalah baju, tas, dan sepatu. Tetapi selain itu saya beli. Jadi orang tawarkan ke sini, kalau cocok harga ya udah saya beli, kalau nggak cocok ya dibawa pulang, itu aja. Sini tidak pernah yang namanya barang datang kita bersihkan. Barang datang cuma spesifikasi aja. Kalau dia elektronik langsung digantung, kalau dia lemari meja langsung ditaruh di lantai 2. Tidak pernah kita perbaiki, kecuali ada permintaan dari yang beli. Oh, minta dilapin ya kita lapin, itu aja. Kalau saya tidak pernah yang namanya jual barang itu harus laku, enggak. Pokoknya kita siapin aja barangnya di sini. Ada orang tawar ya kita jual, kalau nggak ada ya udah kita diemin aja. Jadi kalau dagang itu saya tidak pernah berpikir udah nggak usah berpikir harus laku, enggak. Tidak berpikir harus laku, udah biarin aja, nanti juga laku gitu.
Ya tetap aja di sini tidak pernah yang namanya gatel. Gatel itu gini, kalau ada barang yang perlu, yang kita lagi nggak punya duit gitu ya, terus ada barang yang berupa logam-logam harus kita kilo, itu saya enggak. Udah biarin aja dulu. Yang penting bisa makan yang enak aja dulu, nggak usah mikirin yang lain dulu. Udah. Jadi barang itu tetap dia utuh di sini, dia tetap akan banyak. Katanya sih unik, katanya nih unik. Padahal menurut saya mah nggak unik. Mereka bilang ini unik, tapi karena di sini barangnya banyak, bermacam-macam, segala macam ada, akhirnya mereka beranggapan ini unik. Kalau saya enggak, biasa-biasa saja kan gitu. Kalau kolaborasi tidak pernah, kecuali saya beli belanja barang di instansi pemerintah, kemudian di rumah sakit, di mal-mal, kemudian di kantor-kantor, di sekolah. Itu bukan kolaborasi namanya. Jadi saya belanja barang mereka gitu aja. Sementara belum ada, saya pemikiran itu, tetapi saya akan buat satu konsep yang berbeda dari ini. Tapi tunggulah tanggal mainnya, itu aja. Jadi gara-gara Mall Rongsok ini memang bukan relasi baru, teman baru jadi banyak. Di mana-mana kalau saya ambil borongan kan jadi kenal, kantor-kantor, mall-mall, sekolah-sekolah, akhirnya banyak kenal orang banyak gara-gara dari Mall Rongsok ini. Jadi itu, jadi memang harus sosialisasi kepada semua elemen masyarakat ya. Kita juga nggak boleh yang namanya sombong. Kita harus ajar lah kalau kata orang Sunda sih ya. Jadi harus sopan, santun, itu aja. Ya kalau namanya pengalaman buruk sih udah sering lah, tapi nggak usah dipikirin yang kayak gitu. Karena yang namanya modal kan nggak pernah ada. Ya karena emang dari nol, kalau dia hilang lagi udah biarin, nggak usah dipikirin. Ya toh yang penting sekarang ini hidup ini bagaimana cara makan enak, udah itu aja dulu. Jadi trik untuk beli barang bagus atau jelek, saya tidak pernah mikirin itu. Jadi kita orang tawarkan beli aja, mau rusak, mau bagus, mau jelek, udah. Tetapi nanti jualnya baru kita, oh ini bagus nih harganya naik dikit, oh ini jelek turun sedikit, itu aja. Ya kalau anak muda sering kesini nanya bagaimana cara bisnis rongsok, bagaimana cara bisnis yang kira-kira bisa maju. Udah saya ajarkan lah mereka ke sini. Oh, dulu saya memang awalnya memang pengusaha juga pertama, kemudian kerja 5 tahun lah di salah satu apotik. Nah setelah keluar dari apotik baru saya buka usaha lagi dari tahun 93. Jadi baru 28 bidang usaha yang saya tekunin. Dari bengkel motor, bengkel mobil, bengkel handphone, bengkel rumah, bengkel orang, kemudian warung nasi, pangkas rambut, salon, servis TV, semua saya udah pernah lakukan itu. Jadi semua saya pernah lakukan.